Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair, kitab yang membahas tentang dosa-dosa besar karya Al-Imam Al-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini sebagai satu amal kebaikan sekaligus sebagai sarana kita untuk bisa meraih ilmu yang bermanfaat, yang dengan itu kelak kemudian kita digolongkan sebagai ahlul jannah dan dijauhkan dari golongan ahlun nar, amin ya rabbal alamin. Nah, kita sampai pada pembahasan mengenai dosa besar yang keberapa ini, Pak? Ke-13 selesai ya. Mana? 14. Masuk ke 14 ya. Iya. Dosa besar ke-14 adalah minum khamr walaupun tidak sampai mabuk. Jadi kata khamr itu kalau dalam bahasa Arab itu maknanya adalah sesuatu yang menutupi, atau kalau diambil dari ya, kata khamara yakhmuru yang artinya adalah menutupi. Menutupi. Nah, minuman yang memabukkan ini disebut dengan khamr di masa Rasulullah SAW karena dia menutupi kesadaran akal. Dia menutupi kesadaran akal. Nah, sehingga para ulama kemudian mengatakan yang disebut dengan khamr itu ma khamarul aqla. Jadi segala sesuatu yang menutupi kesadaran akal. Baik itu bentuknya makanan, minuman atau uap yang dihirup. Ya, jadi segala sesuatu yang bisa menghilangkan kesadaran akal atau bekerjanya akal dengan normal, maka ini disebut dengan khamr. Kalau di masa Rasulullah itu ya sekedar minuman ya yang dikenal di masa itu. Namun kalau di masa sekarang macam-macam khamr ini. Ada yang bentuknya minuman, ada yang bentuknya itu ya sesuatu yang seperti dimakan atau semacamnya, bahkan ada juga yang bentuknya seperti suntikan atau uap yang kemudian dihirup bisa menghilangkan kesadaran akal. Nah, ini namanya khamr. Ya, jadi kalau dikatakan di sini minum khamr berarti mengkonsumsi segala sesuatu yang bisa menutupi kesadaran akal. Dikatakan di sini oleh penulis walaupun tidak sampai mabuk. Walaupun tidak sampai mabuk tetap haram hukumnya. Disebutkan di sini dalil yang menyatakan tentang keharaman khamr, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 219. Allah mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad 'anil khamri, ya, tentang khamr, wal maisir dan judi. Katakanlah wahai Muhammad fihima itsmun kabir. Di dalam keduanya itu ada dosa yang besar. Di dalam keduanya ada dosa yang besar. Ada di kelanjutan ayat disebutkan wa manafi'u linnas, dan manfaat untuk manusia. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran ya.
secara objektif tentang apa? Khamr dan judi. Jadi khamr dan judi itu kata Allah Subhanahu wa taala ada dosanya dan dosanya besar, ada manfaatnya. Ya, Allah menyebutkan secara objektif. Ini juga pelajaran bagi kita bahwa untuk menilai sesuatu itu kita harus insaf istilahnya dalam bahasa Arab. Harus objektif, harus adil. Ya. Kita katakan ini ada baiknya juga ada buruknya. Akan tetapi di sini ada kelanjutannya, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, namun apa? Dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Dosanya lebih besar dari manfaatnya. Nah, sehingga kemudian diharamkan khamr dan judi ini. Kemudian yang berikutnya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90. Sebentar, khamr itu manfaatnya apa, Pak? Allah menyebut ada manfaat, berarti kan memang bermanfaat ya untuk hidup manusia. Menghangatkan badan, menghilangkan stres. Bener tak menghilangkan stres? Apa enggak tambah stres? Kenapa? Anestesi, iya. Iya. Iya, itu manfaat, salah satu manfaat ya, tapi itu bersifat daruri ya, bersifat darurat. Ya. Kalau yang orang yang mengkonsumsi dengan keadaan normal di sini maksud saya. Ya, apa manfaatnya? Menghangatkan tubuh, ya. Iya. Iya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kita tahu bahwa khamr itu kan, makanya khamr itu kalau kita lihat ya, antara baik sama buruknya, baiknya kecil sekali kan gitu ya, buruknya sangat besar. Oleh karena itu Allah menggambarkan manfaatnya ada gitu, tapi lebih besar dosanya, lebih besar keburukannya ya. Bahkan orang itu kalau sudah minum khamr itu dia akan benar-benar kehilangan kesadarannya yang membuat dia itu seperti orang gila, melakukan sesuatu yang di luar ya keadaan normal manusia. Dengan orang itu kehilangan akal atau kesadaran akalnya, dia akan dia akan melakukan tindakan-tindakan yang aneh. Ya, seperti misalnya dia akan meracau, ngomongnya nggak jelas. Ya, diajak ngomong A jawabannya B C D, ndak matuk dengan pertanyaannya. Belum lagi saya pernah melihat ada orang itu ketika dia mabuk dia tidur di WC, yang delosor gitu di WC ya, tanpa menggunakan pakaian, dan itu tidak dia sadari. Bahkan ada juga yang menggunakan beberapa jenis narkoba itu sampai saking rusaknya ya kondisi akalnya itu, dia lari tanpa berbusana itu biasa, tanpa ada rasa malu ya. Inilah keadaan-keadaan yang terjadi akibat khamr. Belum lagi setelah orang itu sadar dari menggunakan khamr ini, itu mesti ada kekurangan dalam akalnya ya. Orang kalau biasa minum khamr dengan orang yang normal tidak pernah minum khamr atau tidak pernah mengkonsumsi narkoba atau semacamnya, itu sangat berbeda, Pak. Meskipun dalam kondisi sama-sama normal ya, sama-sama sadar, mesti ada kekurangan-kekurangannya. Mungkin cara bicaranya atau mungkin diajak berpikir lebih serius itu kurang mampu ya. Atau dari sisi kejiwaannya mesti ada kekurangan-kekurangannya ya. Oleh karena itu khamr ini termasuk dari sesuatu yang sangat merusak ya. Iya. Iya. Minum dulu ya. Kalau ditangkap dibunuh ini lebih baik diserahkan kepada orang yang memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum ya. Tapi kalau iya. 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 Ya sebetulnya tidak layak masa ini membunuh. Cuman begini Pak, kalau dalam hadis itu ada
misal seseorang itu di tengah jalan, ya, ada seorang sahabat bertanya ya kepada Rasulullah, bagaimana menurut Anda wahai Rasulullah kalau ada orang itu yang ingin mengambil paksa hartaku? Maka Rasulullah ketika dia memerangiku, apakah aku boleh memeranginya? Rasulullah mengatakan iya. Ya. Kalau seandainya dia membunuhku, fa anta syahid, kata Nabi. Engkau mati syahid. Kalau seandainya saya yang membunuh dia ya Rasulullah, fa huwa finnar, kata Nabi. Orang yang kau bunuh itu di neraka. Itu kalau misalnya orang yang memeranginya ini adalah orang yang memiliki harta itu untuk membela ya hartanya tersebut sekaligus mungkin juga nyawanya, sehingga terjadi ya duel gitu ya. Nah, yang meninggal, kalau yang meninggal itu yang pemilik hartanya maka dia mati syahid. Tapi kalau yang meninggal itu adalah yang merampas harta maka dia yang masuk neraka. Yang dirampas hartanya yang membunuh ini tidak bersalah. Ya, tidak bersalah. Karena apa? Karena adanya pembelaan diri ya. Tapi kalau ada penangkapan terus dihukum ya secara sepihak dan orang yang menghukum itu tidak memiliki hak untuk atau tidak memiliki kuasa untuk menghukum, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Karena kalau hal seperti ini dibiarkan, Pak, ini bahaya. Nanti bisa-bisa orang itu akan mudah untuk apa ya istilahnya, misal kalau ada orang nggak suka dengan orang lain, tiba-tiba dalam satu tempat yang asing dia berantem dengan orang itu, orang yang ini mengatakan oh maling, dia maling gitu. Akhirnya masa yang geruduk dihukum mati, padahal nggak ada sangkut pautnya dengan itu. Ya, sehingga harus orang-orang yang memiliki wewenang untuk memberikan hukuman itu yang berhak memberikan hukuman. Karena menentukan hukuman ini ya bukan untuk kaitannya dengan membela diri. Itu ada prosesnya gitu. Benar dah orang ini layak enggak dihukum gitu. Ya kan? Apa kesalahannya? Kan gitu. Ada prosesnya, enggak tiba-tiba langsung ditangkap lalu diajar mati selesai enggak. Ya. Karena belum tentu yang diajar masa ini memang benar-benar bersalah, kan gitu ya. Tapi kita lanjutkan di sini. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibu. Allah mengatakan hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ya khamar, berjudi, kemudian berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Ya, rijsun ini kotor ya. Min amali syaitan, termasuk dari perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Nah, dalam ayat ini sebagian ulama mengatakan ada kata rijsun di situ ya. Rijs itu sama dengan najis. Maka sebagian ulama mengatakan khamr itu najis secara zatnya. Khamr itu najis secara zatnya. Namun wallahu alam yang lebih saya cenderung ya pendapat yang menyatakan bahwa maksud rijsun di situ najis yang sifatnya maknawi, bukan secara zatnya. Artinya perbuatan yang dilakukan orang-orang terhadap hal-hal yang disebutkan inilah perbuatan yang najis, yang kotor. Ya, tapi secara zatnya benda-benda tadi yang disebut itu tidak najis. Karena dilanjutkan di situ rijsun min amali syaitan. Ya, itu semuanya adalah najis termasuk dari amal perbuatan syaitan. Nah, ini menggambarkan bahwasanya yang najis itu perbuatannya bukan benda-bendanya. Sehingga seseorang ketika misalnya ya memegang khamr atau semacamnya, maka ini tidak najis. Nah, dikatakan di sini min amali syaitan ya. Yang pertama Allah menggambarkan bagaimana kotornya khamr ini, perbuatan khamr ini. Yang pertama Allah mengatakan rijsun. Dia adalah perbuatan yang najis, kotor. Kemudian Allah mengatakan min amali syaitan, termasuk dari amal perbuatan syaitan. Kemudian yang ketiga Allah melarang dengan tegas, mengatakan apa? Fajtanibu, jauhilah dia. Nah, ini ada tiga hal yang sangat menggambarkan betapa buruknya khamr ini. Betapa buruknya khamr. Dan di dalam agama kita itu sangat banyak sekali
aturan-aturan syariat itu yang mengarahkan kita ini untuk tidak menyerupai diri dengan perbuatan syaitan. Seperti Nabi SAW melarang kita untuk makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Apa tujuannya? Untuk supaya tidak menyerupai syaitan. Karena syaitan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Kemudian juga pernah Nabi SAW melarang kita untuk tidur bukan tidur ya, dalam kondisi atau dalam hal-hal yang sifatnya itu syaitan itu bisa ikut nimbrung di dalamnya. Seperti misalnya ketika seseorang itu menjima istrinya, ya, berhubungan biologis dengan istrinya, maka Nabi mengajarkan sebuah kalimat, Bismillah Allahumma jannibna syaitana jannibna syaitani ma razaqtana. Dengan itu kata Nabi SAW, syaitan itu tidak akan ikut nimbrung di situ. Artinya syariat sangat menjaga ya kepada umat ini agar supaya tidak menyerupai syaitan atau berhubungan gitu ya, dekat dengan syaitan ini. Nah, termasuk juga khamr ini. Khamr ini dikatakan rijsun, kotor dia, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Nah, dikatakan dari perbuatan syaitan menunjukkan bahwasanya jika seseorang itu minum khamr, maka pintu ya untuk syaitan itu mempengaruhi dia, menguasai dia itu sangat lebar, sangat terbuka besar. Oleh karena itulah dikatakan ya bahwasanya khamr itu adalah umul khaba'ith, induk segala keburukan. Ya, induk segala keburukan. Sehingga seseorang itu jika dia telah bersentuhan dengan khamr ya, maka dia tidak akan merasa berat untuk melakukan banyak kemaksiatan. Makanya tadi disampaikan tadi, biasanya orang itu kadang-kadang ya sebelum dia melakukan kemaksiatan, entah mau membunuh orang, entah dia mau merampok, entah dia mau melakukan ya perbuatan-perbuatan dosa, mesti minum khamr dulu, kan begitu ya, minum khamr dulu. Ini menunjukkan bagaimana bahwa khamr itu benar-benar akan membuat ya jalan syaitan untuk menguasai manusia itu semakin lebar. Semakin lebar. Ada sebuah kisah ya, di masa dahulu itu ada di dalam beberapa kitab itu diceritakan tentang keadaan seorang ahli ibadah, tapi dia bukan seorang ahli ilmu. Si ahli ibadah ini pernah satu ketika melihat ada seorang yang ketika beribadah kepada Allah itu sangat khusyuk ya, tampak secara zahirnya. Ya, ketika dia melaksanakan sholat itu sangat-sangat indah sholatnya, kelihatan betul seakan-akan dia menyesali dosa-dosa yang pernah dilakukan. Nah, setelah selesai dia melaksanakan sholat ini, didatangi si ahli ibadah, ditanya, wahai fulan, ya, apa yang membuat anda itu bisa melakukan sholat sedemikian indahnya, sedemikian khusyuknya? Maka orang ini mengatakan, ya, tidaklah aku melakukan sholat sedemikian baiknya ini kecuali karena aku selalu mengingat-ingat dosa yang pernah aku lakukan, sehingga aku merasa menyesali diriku ini telah melakukan dosa itu sampai terbawa kepada ibadahku. Jadi orang ini Pak yang ibadahnya bagus ini ternyata syaitan dia ya. Tujuannya untuk menyesatkan si ahli ibadah. Maka kemudian si ahli ibadah ini mengatakan, saya ingin sekali bisa sholat itu seperti kamu ini, kelihatan khusyuk, kelihatannya nikmat sekali. Maka si orang ini yang merupakan jelmaan syaitan ini, dia mengatakan, kalau begitu kamu harus punya dosa dulu. Nah, kamu harus punya dosa dulu, supaya nanti kalau kamu sudah melakukan dosa, nanti timbul penyesalan. Dengan penyesalan itu maka kamu akan bisa sholat lebih baik. Maka kemudian si ahli ibadah ini bertanya-tanya, kira-kira dosa apa yang bisa saya lakukan ya, sehingga dengan itu nanti saya akan bisa lebih baik untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini menunjukkan ahli ibadah ini jahil ya. Dia orang tidak mengerti ilmu agama, sehingga dia mudah untuk diganggu oleh syaitan ini. Maka kemudian si syaitan yang menjelma dengan menjadi manusia ini, dia menyarankan, coba kamu bunuh seseorang misalnya. Dia mengatakan, wah ini bagi saya berat, membunuh seseorang ini sesuatu yang besar. Maka kemudian disarankan lagi, kalau begitu coba kamu berzina saja.
wah ini berzina juga berat bagi saya. Ya sudah, kalau memang kamu takut berzina, kamu minum khamr saja sudah. Wah kalau minum khamr ini tidak apa-apa karena ini urusannya dengan saya saja. Ya, kezaliman pada diri saya sendiri. Kalau tadi membunuh, zalim ke orang lain, kalau di berzina ini juga menyangkut orang lain gitu ya. Tapi kalau minum khamr, nah ini buat saya sendiri. Nah, maka dia memilih minum khamr. Maka dia pergi ke kedai minuman. Ya, dia menemukan ada satu kedai yang penjualnya seorang wanita. Ya, kedai minuman yang penjualnya seorang wanita. Maka dia beli minuman di situ. Nah, ketika dia mabuk, dia melihat si wanita yang menjual ini kok cantik gitu ya. Akhirnya syahwatnya naik dan dia kemudian berzina dengan si wanita ini. Nah setelah selesai ya, setelah dia sadar, tidak beberapa lama ternyata kalau tidak salah atau belum sadar ya, dalam kondisi masih mabuk setelah dia berzina, maka ada pikiran jahat muncul lagi. Kalau semisal setelah saya berzina dengan wanita ini ternyata si wanita ini hamil, ya punya anak dan menuntut saya, waduh ini bikin nama saya tercemar nantinya hari ini, kehormatan saya akan tercemar. Maka dia punya pikiran untuk membunuh si wanita ini. Maka dibunuhlah si wanita tersebut. Nah setelah dibunuh, nah setelah dia tersadar ternyata dia telah melakukan apa? 3 dosa besar sekaligus. Minum khamr, berzina, kemudian membunuh. Nah ini menggambarkan bagaimana bahayanya khamr. Kemudian disebutkan di sini terdapat riwayat yang sabit dari Ibnu Abbas, dia mengatakan lamma nazala tahrimul khamri masyas sahabatu ba'dhum ila ba'd wa qalu hurrimatil khamru wa ju'ilat adlan lisyirki. Tatkala turun pengharaman khamr, sebagian sahabat berjalan kepada sebagian sahabat yang lain dan mengatakan khamr telah diharamkan dan dijadikan sederajat dengan kesyirikan. Jadi ketika ayat tentang haramnya khamr ini, yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 90 ini, maka pada saat itu para sahabat itu kemudian langsung menyuarakan ya kepada sahabat-sahabat yang lain bahwa khamr itu telah diharamkan. Jadi untuk masalah pengharaman khamr ini Pak, itu bertahap. Ya. Allah tidak serta-merta langsung mengharamkan khamr tersebut secara langsung. Kenapa? Karena kalau dilihat dari beberapa sisi ini luar biasa ya kebijaksanaan syariat ini. Yang pertama dari sisi kalau kita perhatikan kehidupan jahiliyah, kehidupan para sahabat di masa itu, ada sebuah kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang masih terbawa ketika mereka masuk Islam. Apa itu? Kebiasaan minum khamr. Jadi digambarkan oleh para ahli sejarah bahwa minum khamr di masa sahabat itu tidak jauh beda dengan orang itu minum air putih. Sudah menjadi hal yang biasa. Pada saat Islam itu datang ya, belum serta-merta langsung mengharamkan khamr ini. Tapi mulai bertahap melarangnya. Ketika seseorang misalnya dalam keadaan mabuk dilarang untuk sholat. Ya. Karena ketika sholat dalam kondisi mabuk dia tidak akan bisa memahami apa yang dia baca. Nah kemudian ya bertahap sampai pada akhirnya kemudian diharamkan secara penuh. Awalnya Allah hanya menggambarkan bahwa khamr itu ada manfaatnya, tapi juga ada mudaratnya. Mudaratnya lebih besar. Maka di situ mulai berpikir para sahabat, oh khamr ini buruk berarti gitu ya, minuman yang buruk. Maka mulai ditinggalkan. Nah setelah itu kemudian dilarang minum khamr ya, dalam keadaan akan mengerjakan sholat. Nah kemudian mulailah mereka mengurangi, karena sholat 5 waktu ya, berarti mereka harus mengurangi paling tidak 5 kali mereka harus menghentikan minum khamr di dekat waktu sholat tersebut, sehingga berkurang drastis ya. Ini kalau dari sisi kesehatan Pak, orang kalau sudah biasa minum khamr itu nggak bisa langsung jegrak berhenti, nggak bisa. Mesti ada tahapan-tahapannya. Ini kalau ada orang yang diterapi ya dari kecanduan alkohol atau semacamnya, itu yang saya tahu, wallahu alam, yang saya tahu itu mesti ada tahapan-tahapannya, dikurangi sampai dia benar-benar berhenti. Karena kalau
langsung dihentikan, kondisi tubuhnya ini akan sulit untuk itu. Ya. Jadi begitu. Ada tahapan-tahapannya. Sampai pada akhirnya kemudian diharamkan secara mutlak. Khamar tidak boleh, maka kemudian para sahabat menyampaikannya, sampai ada di antara sahabat itu yang ketika menyuguhkan khamar ini kepada tamu-tamunya, ketika mendengar bahwa khamar itu diharamkan langsung dibuang. Ya, sampai diceritakan karena para sahabat itu membuang khamar itu di jalan-jalan kota Madinah, sampai kota Madinah itu tergenang dengan khamar. Ya, tercium bau khamar itu di jalan-jalan. Nah, di sini juga menggambarkan bahwasannya khamar itu secara zatnya tidak najis. Kalau seandainya diketahui najis, maka para sahabat tentu tidak akan membuang khamar di jalan-jalan. Karena itu akan mengganggu kaum muslimin dan akan membuat najis orang-orang yang lewat, kan begitu. Tapi tidak demikian. Mereka membuangnya di jalan-jalan. Ini menggambarkan bagaimana ketaatan para sahabat kepada syariat ini. Ketika syariat telah mengharamkan sesuatu bahkan yang menjadi hal yang sangat mereka gandrungi, sangat mereka sukai, mereka membiasakan minum khamr ini, tapi ketika syariat mengharamkannya sudah berhenti, langsung berhenti pada saat itu juga, langsung dibuang semua khamr. Ini hebatnya para sahabat, makanya kemudian mereka adalah umat terbaik yang dikeluarkan oleh Allah di atas muka bumi ini sebagai contoh untuk umat-umat yang setelahnya. Dikatakan di sini, hurrimatul khamru wa ju'ilat adlan lisyirki. Diharamkan khamr itu dan dijadikan sebanding dengan kesyirikan. Maksudnya sebanding di sini bukan sebanding dosanya. Karena tidak mungkin dosa syirik itu bisa disamakan dengan khamr. Khamr dosa besar ya, tapi syirik ini dosa paling besar. Orang kalau dia ini pernah minum khamr dan dia belum taubat, maka keadaannya nanti di akhirat tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuninya. Kalau Allah menghendaki, dengan keadilannya Allah menghukum dia sebelum dia dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau syirik, orang mati di atas kesyirikan dan dia tidak taubat darinya, maka keadaan orang ini nanti kekal selama-lamanya di dalam neraka. Tentu tidak sama. Tapi apa yang dimaksud setara ini, jadi ini menggambarkan bagaimana ketika seseorang itu sangat istilahnya itu benar-benar sudah kecanduan dengan khamr. Itu keadaannya seperti para penyembah berhala. Maksudnya keadaan mereka itu seperti penyembah berhala itu sama. Nah, ini di sini nanti disebutkan ya. Mudminul khamri in mata laqiyallaha ka'abidi wathanin. Ya, seperti penyembah berhala. Jadi keadaannya itu sama-sama tidak warasnya gitu. Orang ketika melakukan penyekutuan kepada Allah, berarti dia telah menggunakan akalnya ini secara tidak benar, secara tidak tepat. Kenapa? Karena dia menyembah sesuatu yang tidak layak untuk disembah. Berarti akal sehatnya itu dia taruh di belakang punggungnya, kan begitu. Tidak dia gunakan untuk berpikir. Sama dengan orang ketika dia minum khamr, akan kehilangan akal sehatnya dan dia akan berbuat sesuka hatinya tanpa ada rasa malu, tanpa dia bisa membedakan yang dia lakukan ini baik atau buruk. Keadaannya sama dengan itu. Nah, ini dari sisi keadaannya. Tapi kalau dari sisi dosanya tidak sama. Ya. Orang itu kalau menyekutukan Allah, kan objek yang dijadikan sesembahan selain Allah itu biasanya ada kalanya dia itu makhluk yang lebih hina, atau paling tidak sama-sama dia ini sederajat, sama-sama manusianya. Contoh misalnya seseorang itu mengagungkan pohon, mengagungkan batu, mengagungkan matahari, bulan, mengagungkan jin misalnya. Itu semua kan makhluk-makhluk yang seharusnya lebih hina daripada manusia, kan begitu. Tapi ketika mereka menyekutukan Allah dengan seluruh makhluk-makhluk itu, dia sembah, dia agungkan seperti halnya dia mengagungkan menyembah Allah, maka kondisinya kan seakan-akan akal sehatnya hilang. Dia telah melakukan sesuatu yang tidak selayaknya, dia menghinakan diri kepada makhluk yang lebih hina darinya, atau kepada makhluk yang mulia, ya. Tapi mereka tetap sama-sama makhluk, kan begitu ya. Entah itu mereka beribadah kepada para malaikat atau para nabi atau para wali, ya, mereka beribadah kepadanya, memohon kepadanya, ya, meskipun mereka
eh, diyakini bahwa mereka hanya sekedar bisa menolong atau memberikan perantara saja, memberikan syafaat saja di sisi Allah SWT. Tapi tetap Allah yang memberikan dan mengabulkan hajat keperluannya. Ya, kan tetapi ini juga termasuk bentuk ibadah kepada ya sesembahan-sesembahan selain Allah ini dari kalangan para wali atau para nabi yang telah meninggal. Nah, ini semuanya juga menjadikan dia telah menghinakan diri kepada makhluk yang memiliki derajat yang sama dari sisi apa? Dari sisi sifat-sifat kemanusiaannya. Nah, kemudian di sini disebutkan Abdullah bin Umar bahkan berpendapat bahwa meminum khamar, minuman keras adalah dosa yang paling besar, dan meminum khamar tidak diragukan adalah induk dari segala perbuatan keji, dan orang yang melakukannya telah dilaknat dalam banyak hadis. Dan Nabi SAW mengatakan, man syaribal khamra fajliduhu, barang siapa yang minum khamar maka hendaklah cambuk dia. Fa in ada fajliduhu, kalau dia kembali minum khamar maka cambuklah dia. Fa in syaribaha fajliduhu, kalau dia kembali mengulang minum khamar maka cambuklah dia. Fa in syaribaha rabi'ah faqtuluhu, kalau dia minum untuk yang keempat kalinya maka hendaklah dia dibunuh. Nah, di sini disebutkan bahwa hadnya ya, hukuman bagi orang yang minum khamar itu adalah dicambuk. Nah, dicambuk di sini berapa kali? Kalau di masa Rasulullah pernah mencambuk orang yang minum khamr itu 40 kali. 40 kali cambukan. Nah, sedangkan di masa Umar bin Khattab, di masa Umar menjadi khalifah ya, Umar itu menetapkan 80 kali cambukan. Karena di masa Umar itu semakin banyak manusia ya, karena semakin luas kekuasaan kaum muslimin, maka semakin banyak pula orang yang melanggar ya. Banyak pula orang yang bermudah-mudahan dalam hal minum khamr ini. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab menaikkan ya, hukumannya menjadi 80, dari 40 menjadi 80 cambukan. Jadi kalau di masa dahulu ya, cambukannya pakai apa? Jadi cambukannya itu bil jari, dengan pelepah kurma gitu ya. Dengan pelepah kurma, kayunya kurma itu digunakan untuk ya mencambuk orang yang minum khamar. Jadi ini berkenaan dengan minum khamr ya. Itu kalau diterapkan syariat Islam itu dengan dicambuk ya, dengan dicambuk. Nah, disebutkan di sini fa in syariba rabi'ah faqtuluhu, maka apabila dia meminum keempat kalinya maka hendaklah dia dihukum mati, karena di sini menggambarkan bahwa dia sudah menjadi pecandu khamr ya. Dan dia tidak memiliki usaha untuk menghentikannya gitu ya. Maka di sini ditetapkan hukuman mati. Akan tapi diterangkan di sini, tetapi ia mansukh menurut jumhur ahli ilmu. Ada yang mengatakan ya, mayoritas para ulama menyatakan mansukh ya, hukuman mati ini dihapus untuk orang yang minum khamr. Tapi kalau cambuk ini tetap berlaku. Kemudian dari Amr bin Al-Harith, Amr bin Shu'aib menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Abdullah bin Amr, dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan, man taraka salata sukran marratan wahidatan faka'annama kanat lahu dunya wa ma 'alaiha fasulibaha, wa man taraka salata arba'a marratin sukran kana haqqan 'ala Allahi an yasqiyahu min tinatil khabal. Qila ya Rasulullah wa ma tinatul khabal? Qala usaratu ahli jahannam. Ya, jadi Nabi mengatakan barang siapa yang meninggalkan sholat sekali karena mabuk, maka seakan-akan dia sebelumnya memiliki dunia dan segala isinya lalu diambil paksa darinya. Jadi dia kehilangan segala sesuatu yang berharga darinya. Ya wallahu a'lam, apakah bisa yang dimaksud di sini adalah kehilangan pahalanya atau keadaannya yang membuat dia ini tidak diterima sholatnya dan seterusnya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat 4 kali karena mabuk, maka adalah hak bagi Allah untuk memberinya minum dengan tinatul khabal.
Ditanyakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa itu tinatul khobal?" Kata Rasulullah, "Tinatul khobal itu usoratu ahli jahannam." Jadi perasan darah dan nanahnya penghuni jahannam. Itu nanti yang akan diminumkan kepada orang yang minum khamr. Terutama mereka yang karena sebab minum khamr dia meninggalkan sholat selama 4 kali, ya, 4 kali sholat. Disebutkan di sini sanadnya sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kemudian dari Jabir dari Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Inna 'alallahi 'ahdan liman yashrabul muskira an yasqiyahu min tinatil khabal." Qila ya Rasulullah wa ma tinatul khabal? Qala 'araqu ahlin nar au 'usaratu ahlin nar. Sesungguhnya ada satu janji Allah bagi orang yang meminum minuman yang memabukkan, bahwa dia akan memberikannya minum dari tinatul khabal. Ya, dikatakan wahai Rasulullah, apakah tinatul khabal itu? Beliau mengatakan, ya, 'araqu ahlin nar, keringatnya penghuni neraka atau saripati dari darah dan nanah para penghuni neraka. Jadi di hadis yang kedua ini Nabi menyebutkan bahwa Allah itu telah menetapkan bagi orang yang minum khamr itu akan diberikan minuman berupa tinatul khabal, ya, tanpa diikat dengan meninggalkan sholat selama 4 kali karena sebab mabuknya tadi. Jadi menunjukkan bahwasannya minum khamr saja gitu ya, itu sudah bisa terancam orang tersebut untuk mendapat minuman ahli jahannam ini, yaitu tinatul khabal. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian disebutkan di sini pada catatan kaki ada riwayat, ya, pada penggalan awalnya dari hadis tadi dari Jabir radhiyallahu anna rajulan qadima min Jaishan wa Jaishanu minal Yaman, ya, bahwasanya ada seorang laki-laki datang dari Jaishan. Jaishan ini adalah salah satu daerah di Yaman. Fasalan Nabiy sallallahu alaihi wasallam an syarabin yashrabunahu bi ardihim min adh-dhurah yuqalu lahu al-mizru. Maka lelaki dari Yaman ini bertanya kepada Nabi tentang satu minuman yang mereka orang-orang Jaishan ini biasa meminumnya di negeri mereka, yaitu minuman yang terbuat dari jagung, ya, yang terkenal dengan istilah al-mizru. Maka Nabi SAW mengatakan, aw muskirun huwa, apakah minuman mizrun tadi itu, al-mizru tadi itu, yang terbuat dari jagung tadi itu adalah minuman yang memabukkan? Maka lelaki ini mengatakan, na'am, iya. Maka Rasulullah mengatakan, kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan itu haram, ya. Setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya, ya, segala sesuatu yang memabukkan itu diharamkan. Jadi tidak dilihat dari sisi dibuat dari bahan apa. Yang penting makanan atau minuman atau sesuatu itu bisa memabukkan orang yang mengkonsumsinya, maka ini haram. Lah mengkonsumsinya ini yang membuat mabuk itu bagaimana? Pada takaran yang normal, ya. Takaran normal itu orang kalau misalnya minum, biasanya orang sekali minum mungkin 1 gelas. Itu kalau sudah minum 1 gelas, ya, rata-rata orang itu mabuk, berarti ini memabukkan memang. Atau dia makan sesuatu, sekali makan misalnya terus mabuk, maka ini memang memabukkan dan ini haram hukumnya, ya. Tapi kalau misalnya dalam penggunaan normal tidak mabuk, tidak memabukkan, tapi kalau minumnya sak gentong ya, wah, akhirnya mabuk, bukan mabuk karena sebab zatnya tapi karena kebanyakan. Nah ini enggak muskir ini namanya, gitu. Jadi yang menggambarkan mabuknya itu ketika dikonsumsi secara normal, dan itu pun juga dikonsumsi oleh normalnya orang, ya, bukan oleh orang-orang yang memang kuat tahan dengan apa, zat-zat yang memabukkan ini. Karena ada orang itu yang minum 1 gelas minuman keras itu enggak mabuk karena mungkin sudah terbiasa gitu, ya. Tapi yang seperti ini bukan jadi patokan kalau dia nggak mabuk berarti ini halal buat dia, enggak, ya. Ada sebagian orang itu mungkin berpikiran begitu, oh setiap yang memabukkan, kalau saya mengkonsumsi ini nggak mabuk buat saya, meskipun untuk orang lain mabuk, berarti untuk saya halal, untuk kamu nggak halal gitu.
Tidak bisa seperti ini. Apalagi wala'iyadzubillah dibangun dengan khurafat, Pak. Kalau yang minum saya nggak akan mabuk karena nanti jadinya berubah jadi air putih. Ya, karena saya sakti misalnya gitu ya. Tidak bisa. Tetap haram hukumnya. Meskipun katakanlah dia bisa merubah ya, zatnya itu bisa masuk di mulutnya katakanlah dengan sulapnya, tetap haram buat dia. Tetap haram minum khamr. Kecuali jika benda itu memang sudah berubah bentuknya dan kemudian hilang khamrnya. Contoh gini, Pak. Kadang kita menemukan ada obat ya, obat-obat kimia itu kan. Itu kan kadang-kadang ada unsur-unsur seperti sesuatu yang memabukkan di situ kan. Sekian persenan gitu. Nah, di sini pernah ditanyakan kepada seorang ulama bagaimana hukum minum obat seperti ini. Maka ada seorang syekh, seingat saya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan kalau unsur-unsur itu tadi ada satu unsur yang sifatnya memabukkan tadi, itu bercampur dengan unsur yang lain, kemudian terjadi reaksi kimia yang membuat secara utuh unsur zat minuman tersebut atau zat makanan tersebut itu kemudian tidak memabukkan, maka hukumnya halal makanan atau minuman tersebut. Semisal ya ada unsur misalnya kan kalau unsur yang memabukkan diantaranya kan alkohol itu Pak ya, atau yang serupa dengan itu. Misalnya ada obat batuk misalnya, di situ tercampur seperti itu. Ini sekian persen gitu ya, ini sekian. Nah itu kalau misalnya bercampur dengan unsur-unsur yang lainnya sampai kemudian membuat minuman itu kemudian tidak lagi yang minum secara kadar normal itu membuat dia mabuk, maka dia tidak haram. Dia tidak haram. Ini menurut salah seorang ulama demikian. Tapi kalau misalnya demi untuk kehati-hatian khawatir ya lebih baik cari yang unsur yang benar-benar bersih dari hal seperti itu. Tapi ini salah satu pendapat itu dinyatakan demikian karena permasalahannya di sini itu zatnya itu sudah tidak lagi menjadi khamr gitu. Sama dengan khamr kalau diproses, tidak tahu ya di masa dahulu itu ada pemrosesan itu sampai bisa menjadi cuka. Lah cuka ini kalau dikonsumsi itu kan enggak memabukkan, Pak. Tapi prosesnya sebelum jadi cuka itu dia jadi khamr dulu, memabukkan kalau diminum. Nah ini menunjukkan bahwa unsurnya kan sama nanti kan ya, dari khamr itu terus nanti diolah lagi jadi cuka itu kan unsur zatnya kan sama, cuman berubah jadinya yang sebelumnya itu memabukkan itu jadi tidak memabukkan. Nah begitu. Sehingga dari sisi inilah kemudian selama minuman itu sudah sama sekali tidak memabukkan, meskipun awalnya itu tercampur dengan unsur-unsur yang memabukkan, tapi dengan reaksi-reaksi kimia yang lain sehingga membuat unsur itu sudah tidak lagi memiliki pengaruh untuk memabukkan orang yang mengkonsumsinya, maka minuman itu atau makanan itu sudah menjadi halal gitu ya. Legen dia, Pak. Kalau legen itu iya, tapi kalau legennya kan nggak memabukkan ya. Nah, kalau legennya berarti halal gitu. Kalau dibuat memabukkan jadi mabuk. Iya. 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 Kalau kita makan ya, kalau mengikuti apa yang disampaikan Syekh Ibnu Utsaimin tadi, kalau kita makan itu kemudian tidak memabukkan, gitu ya. Dan unsur itu kan hanya untuk membantu mengembangkan saja, sehingga nanti dia tercampur dengan reaksi kimia yang lain sehingga hilang sudah zat yang memabukkannya itu hilang. Misal begitu ya, misal bisa dipastikan seperti itu, maka halal hukumnya makanan ini. Ya. Cuman itu juga harus diteliti lagi, Pak. Diteliti dalam arti gini, apakah setelah tercampur dengan makanan itu unsur yang memabukkan ini masih memabukkan gitu kan, unsurnya masih ada gitu. Tapi dia itu tidak memabukkan karena kecil sedikit. Nah, ini haram tetap, Pak, hukumnya.
Seperti gini misalnya ya, minuman ya, ada minuman. Dia tercampur dengan unsur yang mengharamkan, memabukkan. Dan unsur ini tidak lebur dengan unsur-unsur yang lain, sehingga kemudian menjadi zat yang tidak memabukkan. Tapi unsur itu masih berdiri sendiri gitu ya. Cuman karena kecil sedikit dosisnya, sehingga kalau dikonsumsi dicampur dengan unsur yang lainnya itu tidak memabukkan. Tapi unsur itu bisa dipisah sebetulnya gitu. Nah maka yang seperti ini tetap haram hukumnya. Contoh ya, mohon maaf, misalnya contoh misalnya makanan tertentu, halal makanan ini, tapi kemudian misalnya sausnya ini saus minuman keras misalnya, dituang gitu ya, misalnya si orang masak daging apa gitu ya, nah, nanti dituang di atasnya situ, dan itu zatnya ada, masih nempel di daging itu. Tapi kalau dimakan, dikonsumsi, itu nggak akan memabukkan karena apa? Unsur minuman kerasnya sedikit sekali. Maka ini haram hukumnya. Kenapa? Karena unsur minuman kerasnya masih ada. Jadi nggak terproses dengan unsur kimia sehingga melebur menjadi satu zat tertentu, itu enggak. Nah bedanya kalau misalnya kayak minuman obat tadi, itu kan bisa bereaksi dia dengan unsur-unsur yang lain sehingga kemudian menjadi obat yang tidak memabukkan. Begitu. Bisa dimengerti Pak ya perbedaannya. Jadi begitu. Iya. Iya. Kalau saya lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Karena dikhawatirkan 1% itu dia tidak bereaksi dengan ini kimia ya, dengan reaksi kimia yang membuat satu zat itu kemudian berubah. Karena nanti kadang ada orang itu yang mohon maaf ya, yang sangat-sangat mudah mabuk, itu 1% alkohol itu sangat mempengaruhi dia ketika dia minum. Dia bisa jadi mabuk, berarti itu memang memabukkan itu, kayak gitu. Ya sehingga haram hukumnya. Iya. 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 Dicambuk iya. Iya. Jadi gini ya, minum khomernya saja, memang hukumannya cambuk. Tapi kalau misalnya dia itu muncul dari minum khomernya itu kemudian dia melakukan dosa-dosa yang lain, maka bertumpuk nanti hukumannya. Gitu. Bertumpuk hukumannya. Nah sehingga ya kalau ditanyakan kenapa kok gitu, ya kita tidak tahu ya. Allah sendiri yang menentukan atau Nabi SAW yang menentukan hukuman itu. Tapi kalau semisal muncul dari minum khomer tadi itu terus kemudian dosa-dosa yang lain yang berkonsekuensi jika dia melakukannya itu dihukum di dunia ini, ya nanti double hukumannya. Ya, cuman kalau Anda tanyakan kan kalau khomer itu induk segala keburukan, kenapa kok cuman dihukum ringan gitu, seakan-akan kan begitu ya, 40 kali dicambuk. Kok beda dengan zina? Kalau zina orang muhson ya, orang yang sudah pernah menikah itu kalau dia berzina dia dihukum mati dengan dilempari batu. Wallahu a'lam, saya juga tidak tahu gitu ya. Itu ketentuan Allah SWT. Ya. Hikmahnya saya tidak tahu. Iya. Terakhir saya baca di sini 2 hadis selesai ya. Man syaribal khamra fid dunya hurimaha fil akhirah. Barang siapa yang minum khamr di dunia maka diharamkan baginya, maksudnya tidak akan meminumnya di akhirat. Jadi nanti di akhirat ada khamr tapi khamr tersebut tidak memabukkan, tapi dia sebuah minuman yang sangat lezat dan nikmat. Maka orang yang minum khamr di dunia dia tidak akan minum khamr di akhirat. Kemudian terakhir mudminul khamri in mata laqiyallaha ka'abidi wathanin. Ya pecandu minuman keras itu nanti atau pecandu khamr itu dia ketika mati kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala keadaannya itu seperti penyembah berhala. Ya, ini keterangannya seperti yang telah disampaikan tadi. Ya, insyaallah untuk dosa besar ke-15
Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.